Selamat malam. Kali ini Aura Mistis akan bercerita mengenai denting piano jam 12. Selamat mendengarkan. Setelah 20 tahun meninggalkan kampung halaman, Anthony akhirnya kembali ke rumah masa kecilnya. Ia menatap rumah itu dengan perasaan campur aduk. Meski terlihat lapuk dan berdebu, rumah itu masih menyimpan kenangan masa kecilnya bersama Anna, sahabat yang dulu tinggal di sebelah rumahnya. Namun, Anna telah meninggal bertahun-tahun lamanya akibat kecelakaan tragis. Rumah Anna kini kosong, dibiarkan begitu saja oleh keluarganya yang pindah keluar kota. Tapi keheningan rumah kosong itu tidak pernah benar-benar hilang dari ingatan warga sekitar. Mereka sering berbicara tentang suara-suara aneh, terutama denting piano yang terdengar setiap malam tepat pukul 12. Anthony tak terlalu percaya. Ia berpikir itu hanya mitos kampung. Anthony merebahkan tubuhnya di sofa ruang tamu. Udara malam di kampung terasa dingin dan sunyi. Jam di dinding berdetak pelan, pukul 11.58. Ia memutuskan untuk membaca buku, mencoba mengusir rasa kantuk yang belum datang. Namun, tepat saat jarum jam menunjukkan pukul 12, sebuah suara lembut menggema dari arah rumah Anna, denting piano. Tok, tot, tot. Suara tuts piano ditekan, menghasilkan melodi yang lembut, namun menimbulkan perasaan aneh di hati Anthony. Ia terdiam, mencoba mengabaikannya, tetapi suara itu semakin jelas. Anthony bangkit, menyingkap tirai jendela, dan memandang ke rumah Anna. Ruang tamu rumah itu gelap, tetapi ada sesuatu yang membuat jantungnya berdegup kencang. Di ruang yang gelap itu, bayangan samar terlihat duduk di depan piano besar yang ada di ruang rumah Anna. Mustahil, gumam Anthony. Piano itu seharusnya tidak berfungsi lagi. Ia ingat Anna pernah bilang, piano itu rusak setelah kecelakaan yang merenggut nyawanya. Anthony mencoba menenangkan diri. Mungkin cuma tikus atau angin, katanya, meski sulit meyakinkan dirinya sendiri. Rasa penasaran membuat Anthony menunggu dengan sengaja hingga pukul 12 malam. Kali ini, ia menyiapkan senter dan memutuskan untuk memastikan sendiri apa yang sebenarnya terjadi. Ketika denting piano itu terdengar lagi, ia langsung keluar dari rumahnya dan menyeberang ke halaman rumah Anna. Rumput liar menyambut langkahnya dan udara terasa semakin dingin. Pintu depan rumah Anna terbuka sedikit, seolah mengundangnya masuk. Dengan langkah ragu, ia mendorong pintu itu. Engselnya berderit keras, membuat bulu kuduknya berdiri. Ruang tamu yang gelap kini hanya diterangi cahaya bulan yang masuk dari jendela. Piano besar itu masih berdiri di sudut ruangan, sama seperti yang ia ingat. Namun, tidak ada siapa-siapa di depan piano. Anthony mendekat. Tangannya gemetar saat menyentuh tuts piano. Tidak ada suara apapun. Piano itu benar-benar rusak. Tidak mungkin. Aku jelas mendengar dentingnya, gumamnya. Ketika ia hendak berbalik, suara lembut itu terdengar lagi. Anthony. Anthony. Anthony membeku. Suara itu jelas suara seorang perempuan, lembut dan familiar. Ia menoleh dengan perlahan. Di balik piano berdiri seorang gadis dengan gaun putih. Rambut panjangnya menutupi sebagian wajahnya, tetapi Anthony mengenalinya. Anna? Gadis itu menatapnya, matanya kosong dan pucat. Kamu kembali, Anthony. Kenapa sekarang? Anthony mundur beberapa langkah. Anna, ini tidak mungkin.
Kamu sudah meninggal, Ana. Ana tersenyum kecil, tetapi senyumnya lebih terlihat menyeramkan daripada ramah. Aku menunggumu, Anthony, setiap malam. Anthony ingat kenangan terakhir mereka sebelum Ana meninggal. Ia memutuskan pergi ke kota tanpa pamit, meninggalkan Ana yang menangis di depan rumahnya. Hari berikutnya, ia mendengar kabar bahwa Ana telah tewas dalam kecelakaan saat berlari ke jalan untuk mencarinya. Ini salahku, bisik Anthony merasa bersalah. Ana mendekat, tubuhnya seperti melayang. Aku ingin bermain piano bersamamu lagi, Anthony, seperti dulu. Tapi kamu tidak pernah kembali. Tiba-tiba, piano itu berbunyi sendiri, memainkan lagu favorit mereka. Melodi yang dulu sering dimainkan Ana di masa kecil mereka. Aku tidak bisa bermain tanpa kamu, Anthony. Ana mendekatkan tangannya ke Anthony. Suhu dingin menjalar ke tubuhnya. Anthony panik dan mencoba lari, tetapi pintu rumah terkunci dengan sendirinya. Ana mulai menangis. Suaranya berubah menjadi jeritan yang memekikkan telinga. Kenapa kau meninggalkanku, Anthony? Kenapa kamu tidak menepati janji kita? Anthony berteriak, memohon maaf. Ana, aku minta maaf. Aku salah. Tapi ini bukan salahmu. Kamu harus pergi, Ana. Istirahatlah dengan tenang. Tiba-tiba suara piano berhenti. Ana memandangnya untuk terakhir kali. Air matanya mengalir dan tubuhnya perlahan menghilang menjadi kabut. Terima kasih kau sudah kembali, Anthony, bisiknya sebelum lenyap. Esok paginya, Anthony ditemukan pingsan di ruang tamu rumah Ana oleh warga setempat. Ketika ia terbangun, ia merasa lega sekaligus bersalah. Rumah Ana kini kembali sunyi. Piano itu tidak lagi berbunyi dan tidak ada lagi bayangan Ana. Namun di malam hari, ketika Anthony melangkah ke kamarnya, ia menemukan selembar kertas di atas meja yang berbunyi, "Aku masih di sini, Anthony. Jangan tinggalkan aku lagi." Hihihihihihi.